Ya ampun. Ayolah. Aku gendong kamu ke rumah sakit. Naik. Nggak mau. Ayolah. Jangan sok kuat. Cepat naik. Aduh. Hei. Taruh. Jangan bergerak. Kakinya sakit. Ah, kalian berdua ngapain di sini? Kami ada urusan. Kalau kamu? Kami juga ada urusan. Oh. Itu nggak akan buang-buang waktumu. Kami duluan ya. Ai Chang'an, kamu beneran nggak mau naik dan ngomong dulu? Memangnya menurutmu sekarang bisa selesai jelas? Kalau bisa ngomong jelas, ya pasti jelas. Hei, coba lihat, itu juga Audi 100 hitam bukan? Hei, kapan lewatnya? Cuma berhenti buat lihat-lihat. Aku cuma bisa bilang, soal truk yang diwakilkan perusahaanmu itu. Aku akan perhatikan serius untuk sementara. Aku ada rapat lagi, nggak akan diantar. Oh, oke. Kalau gitu aku nggak ganggu. Hei, Pak Wu. Anda harus perhatikan keamanan di Hanhai. Belakangan ini, banyak penipu di jalanan Shenzhen. Baru naik ke lantai atas, langsung ada penipu datang. Ngakunya dari Huaki. Waktu itu dia orang Huaki. Dia yang narik aku keluar dari lubang api. Huaki, kamu yakin? Ah, Ketemu? Itu dia. Yo Dejun nggak bohong padaku. Apa kata Pak Wu soal dia? Nggak ada sopir bernama Xiao Yong. Kamu siapa? Kenapa ada di mobilku? Jangan salah paham dulu. Kami bukan mau curi mobil. Kami teman sejak kecil. Lalu dia kasih kunci ini. Buat bantu dia ambil sesuatu. Kamu dari Huaki? Pernah ke Hami? Aku pernah ke sana. Kok kamu tahu? Aku beli 1 truk melon Hami. Aku ketua koperasi pertanian kota Balikun. Margaku. Wah. Kakak yang jual melon Hami waktu itu, ya? Aku? Aduh. Aku nggak kenal. 5 tahun nggak ketemu. Kamu beneran nggak ingat? Wu Zimei. Halo. Aku harusnya lebih tua darimu. Panggil kakak Wu saja. Kalian saling kenal? Kenal. Ketemu di Hami waktu aku masih jadi sopir. Oke. Margamu. Oh, kamu itu Hanhai Group. Pak Wu. Ini Pak Wu. Kamu itu penyelamatku. Aku belum tahu namamu. Malu rasanya. Enggak. Maaf. Namaku Ai Chang'an. Ini rekan kerjaku dari divisi Tiongkok. Namaku yang Wei. Halo, kakak Wu. Halo. Hei, Chang'an. Hei, kok kamu kenal Xiao Yo? Dia sudah di sampingku bertahun-tahun. Nggak dengar dia cerita kalau dia kenal Huaki? Maksudmu ini bukan kebetulan? Kami berdua karena tidak membawa 3 surat identitas ini. Dia dibawa ke kantor polisi. Kami bertemu secara kebetulan. Hei, Kak Wu, bisa bantu saya? Katakan saja. Ini soal Xiao Yo. Keluarkan dia, jangan pecat dia. Baiklah, saya tidak jadi kerapat. Kau pergi jemput Xiao Yo.
Baik, Pak Wu. Ke kantor saya, kita bicara. Hei, ayo, ayo. Hei, permisi. Sini. Oke? Hei, ya. Chai Chang'an dan Yang Weiwei ternyata muncul di Hanhai Group. Sepertinya Huaki juga bersiap menggarap pasar selatan. Sopir Huaki di Hami. Suci. Penolong Pak Wu adalah Ai Chang'an. Sepertinya tidak lama lagi, kami dan Huaki akan berada di medan perang yang sama. Habisi. Sayangnya, Huaki terus merosot beberapa tahun terakhir. Sudah bocor di mana-mana. Rapuh. Sekarang saja sudah tidak tega memikirkannya. Kita mungkin belum benar-benar memahami Huaki saat ini. Coba kita lihat apakah ini cocok. Kau, ini kuncimu. Aku masih menanyakan kabar tentang dirimu pada seseorang hari ini. Tidak kusangka, setelah mencari kemana-mana tanpa hasil. Akhirnya ketemu juga tanpa sengaja. Hai. Butuh waktu bertahun-tahun bagiku untuk bisa memanfaatkannya. Dengan senang hati. Kau sudah keluarkan semua uang yang kau punya. Ayo bantu kami melewati masa sulit ini. Bagaimana bisa itu dianggap tumpangan? Chang'an, ada apa kau menemuiku hari ini? Kalau bisa dibantu, aku pasti akan bantu. Kau. Hanhai Group milikmu itu. Apakah akan mengganti armada dengan mobil-mobil baru? Maaf soal ini. Aku tidak bisa membantumu. Lagi pula Hanhai Group bukan milikku pribadi. Aku juga bertanggung jawab pada pemegang saham lainnya. Dan pembelian besar-besaran grup. Wajib melalui proses tender investasi. Termasuk juga truk. Kalau kau mau jual mobil, kita harus buka tender. Urusan publik dan pribadi harus jelas. Kuharap kau tidak menyalahkanku. Hei, tidak. Bagaimana mungkin aku menyalahkanmu? Ini urusan bisnis. Pribadi ya pribadi, tidak boleh melanggar prinsipmu. Baiklah, kami tidak mau datang ke sini sia-sia. Kau, bisakah kau menjawab satu pertanyaanku? Tentu saja. Di Shenzhen, apakah Huaki kita punya ruang untuk berkembang? Apa kau pergi ke tempat lain saat ke Guangdong kali ini? Tidak. Beberapa bulan ini, aku terus berkeliling. Kutemukan Shenzhen bukan lagi satu-satunya kawasan yang makmur. Seluruh wilayah selatan mulai hidup. Daerah administratif khusus paling cepat. Aku bisa pastikan, dalam beberapa tahun ke depan, permintaan truk di pasar selatan akan sangat melonjak. Setahu aku, di Shenzhen ada beberapa BUMN besar yang tidak kekurangan uang. Mereka langsung beli mobil baru impor. Tapi masih banyak perusahaan dan armada yang memilih mobil bekas impor. Contohnya, seperti lautan luas kita. Lalu kau tahu, kenapa mobil impor lebih mahal dari mobil lokal? Tapi perusahaan tetap mau memilih mobil impor? Karena tingkat kerusakan mobil impor rendah, efisiensi transportasi tinggi, umur pakai panjang. Dengan pesatnya perkembangan ekonomi pasar, bagi perusahaan besar, total biaya kepemilikan truk lebih penting daripada harganya. Artinya, harga bukan kuncinya, kualitaslah kuncinya. Tidak sepenuhnya tepat. Kalau kau bisa dalam hal harga dan kualitas, menemukan keseimbangan, harga bagus, aku yakin, lebih banyak perusahaan akan memilih trukmu. Termasuk lautan. Begitu lebih baik? Begitu lebih baik. Nanti ku carikan tempat untuk memperbaiki sepatumu ini. Oke. Jangan naik ke sana. Memalukan sekali kalau kau bertemu Shenxia. Berikan padaku. Kau itu siapa yang baik? Ambil. Oke. Chang'an, ada pasar sebesar ini di selatan. Menurutmu dalam jangka pendek, Huaki kita bisa meluncurkan mobil baru yang memenuhi permintaan pasar? Jangan dipikirkan. Besok aku harus membahas bisnis lini soda. Istirahatlah yang baik. Kita bicara besok.
dengan generasi ketigamu di belakangmu. Pekerja garis depan bisa bertarung. Pelan-pelan. M, sampai jumpa. Kawan lama. Kau tidak ingin menyapaku? Aku memang ingin bertemu. Aku sedang mencari kesempatan untuk mengobrol denganmu. Tidak kusangka kita bertemu di sini secara kebetulan. Menurutmu kita ini ditakdirkan atau tidak? Sudah 5 tahun tidak bertemu. Tapi pertemuan kali ini, 3 kali dalam 2 hari. Kalian mau pesan kopi apa? beri aku americano. Baik, Aku tidak mau kopi. Tolong tuangkan segelas air panas. maaf Pak, kami tidak menyediakan air panas di sini. M, berikan dia sebotol air mineral. Terima kasih. Baiklah. Sebenarnya biji kopi mereka sangat bagus. Mereka menyangrai sendiri. Terlalu banyak gaya. Aku tidak terbiasa minum. Air panas tetap yang terbaik. Teh putih. Aku mendengar kabarmu selama ini. Aku tahu kau pergi ke perusahaan hasil sebagai manajer. Dan kau melakukannya dengan sangat baik. Tapi aku masih melihatmu sama seperti dulu. Tidak ada yang berubah. Su Chen. Aku sudah mengenalmu bertahun-tahun. Tidak tahu apa-apa. Aku baru menyadarinya kali ini. Ternyata kau pindah ke perusahaan Jerman, Weiman. Setelan jas dan sepatu kulit. Puas dengan diri sendiri. Banyak yang sudah berubah. Terima kasih. Jadi, mari kita lanjutkan. Tadi malam, aku pergi ke kantor. Kulihat Shen Xia sendirian melamun dalam gelap. Lampunya mati. Aku tidak berani mengganggunya. Berbalik pelan-pelan. Sejak kamu muncul, keadaan Shen Xia berubah total. Bai Chang'an. Shen Xia bisa keluar dari kejadian 5 tahun lalu. Betapa sulitnya itu? Tahun itu, Dia meninggalkan Huaki bersama ibunya. Pergi ke kampung halamanku di Hunan. dia harus merawat ibunya, sambil menyembunyikannya dari ibunya. Diam-diam menggambar. Gambar mesin generasi kedua Pak Shen yang belum selesai. Beberapa kali, Karena masalah teknis tidak bisa dipecahkan. dan hatinya tersiksa. Lalu, setelah aku bujuk, Dia berjanji kembali ke Beijing untuk ujian pasca sarjana. tapi sisa waktu persiapannya kurang dari setengah tahun. Jadi dia langsung terjun ke perpustakaan. Satu bukan untuk hari, setelah setengah tahun. Setiap hari, Karena waktunya terlalu mepet. Terlalu banyak tugas. Dia hampir hancur beberapa kali. menangis di depanku. Untungnya berjalan lancar. Dia berhasil masuk pasca sarjana. Selama kuliah pasca sarjana. Dia cuma di ruang kelas, lab, dan perpustakaan. 3.1 garis. Seringkali data eksperimen tidak membuahkan hasil. Dia bisa begadang 3 hari 3 malam. Lalu lulus pasca sarjana. Karena dia masih memegang idealisme teknologi untuk negeri. Jadi aku bujuk dia bergabung dengan kami. Sebagai manajer umum cabang selatan. Sampai sekarang. Ai Chang'an. 5 tahun. Begitulah Shen Xia menjalaninya. Sulit untuk keluar dari masa lalu. Sulit untuk berdiri di atas kaki sendiri. Akhirnya, Saat hidupnya baru saja akan berjalan di jalur yang benar. Kau malah baru saja menikah. selama akhir, aku terus melindunginya. Karena aku tidak ingin siapapun melakukan apapun yang menyakitinya. Terutama kau.
Karena begitu kau muncul. Tidak peduli sikap apa yang kau tunjukkan. Semua itu adalah luka baginya. Akui saja. Jadi Ai Chang'an. Aku harap kau pergi secepat mungkin. Kali ini Huaki MU juga sama. Kembalilah ke PT Industri Tersier MU. Terus jualan soda. Terus jualan ayam panggang. Apapun yang kau lakukan. Asal jangan muncul lagi di depan Shenxia. Kumohon. Kau bilang. Kau sudah melindungi selama 5 tahun terakhir. Shenxia, kan? Aku percaya. Tapi apakah dia menerimamu? Melindungi dia. Dan dia menerimaku. Itu dua hal yang berbeda. Maksudnya, dia belum menerimamu. Jelas. Baiklah, aku harus memberitahumu sesuatu. Terima kasih sudah merawat Shenxia selama 5 tahun terakhir. Kamu benar sekali. Aku benar-benar tidak bisa menyakitinya lagi. Seperti yang kamu katakan. Kamu melindunginya. Menerimamu bersamanya. Itu dua hal yang berbeda. Aku sama sepertimu. Aku tidak akan menyerah padanya. Dan dia tidak akan memaafkanku. Itu dua hal yang berbeda. Tentu saja aku akan kembali ke topik tapi. Shenxia ada di sini. Aku pasti akan datang lagi lain kali. Hai Cheng? Kenapa kamu terus mengganggu Shenxia? Karena sudah kubilang sebelumnya. Huaki aku lindungi. Shenxia aku lindungi. Sebenarnya, tentang aku dan Xiao Xia. Jangan kita bahas lagi. Tapi aku ingin bicara hal lain denganmu. Hal lain apa lagi yang mau dibicarakan? Lucu sekali. Huaji sudah merugi selama 3 tahun terakhir. Diambang kebangkrutan. Kamu eksekutif di perusahaan internasional besar seperti Weiman. Pasti punya banyak pengalaman. Bisakah kamu membantu Huasi? Beri masukan untuk Huasi. Truk berat jenis apa yang sebaiknya diproduksi Huasi selanjutnya? Bagaimana caranya bertahan di pasar ini? Maaf. Aku tidak bisa membantumu. Karena aku tidak punya kemampuan itu. Secara objektif. Kalau perusahaan merugi terus dari tahun ke tahun, bertahan hidup, maka bangkrut adalah nasib terbaiknya. Ini dia. Apa kau sama sekali tidak punya perasaan terhadap Huaki? Kau salah. Aku punya perasaan terhadap Huaki. Tapi, emotions will not affect my judgment of the heavy truck industry. Tan Shawan bilang jujur, juga adalah bentuk perasaan. Kau sudah di Huaki. Ikut 5-7 pameran. Kau juga sudah lihat langsung truk berat 7 ton Huaki. Melaju di lintasan uji. Apa menurutmu Huaki? Akan seperti bayanganmu. Gampang mogok. Chang'an, kau dan Wei Wei ke Shenzhen untuk riset pasar. Kenapa kau tidak bilang padaku? Kau tadi bilang padaku, kupikir kalian berdua kabur. Ge Taiping. Kami harus lapor padamu kemana kami pergi. Memangnya kau siapa untuk kami? Kenapa kau begitu jahat padaku? Bukankah sudah kubilang terakhir kali? Hati-hati bicara nanti. Jangan katakan yang tak seharusnya kau katakan. Kalau tidak, aku akan lebih galak lagi. Taiping, sini bantu aku buka. Aku sudah lama menunggumu. Buka sendiri sana. Aku buka. Taiping. Aku ke Shenzhen untuk urus bisnis lini produksi soda ini. Sekalian riset pasar. Kami ketemu tepat sebelum berangkat. Gak sempat kasih tahu kamu. Kamu nggak punya hak ngomongin Haiping. Chang'an, bukannya kamu kabur diam-diam beberapa hari? Nggak bilang kami juga. Yo. Kabur diam-diam apanya? Bro, itu urusan bisnis. Udah. Nggak usah ngomong yang lain. Jamuan penyambutan hari ini, aku yang traktir. Lepas beban kalian.
Makan sepuasnya, minum sepuasnya. Makan minum sampai puas. Semua tanggunganku. Masa iya, nggak enak dong. Santai aja. Lihat gayanya. Dasar orang kaya mendadak. Ada apa nih? Kamu habis ngelakuin hal memalukan pas pergi? Dapat rezeki nomplok? Haha. Daging enak nggak bisa nutup mulut bau kamu. Meja ini nggak murah loh. Si pelit ini kok mau aja keluar duit. Pasti ada yang nggak beres. Cepet cerita. Aku harus puji hidungmu lebih tajam dari anjing. Itu pujian ya. Kamu bikin aku penasaran. Cerita dong. Saudara-saudara, yang bisa aku bilang cuma, aku nggak pantas duduk di kursi manajer penjualan ini. Hei. Getaiping, jangan ngomong terlalu cepat. Baby, aku sarankan kamu mundur saja lebih awal. Biar gak kalah memalukan di arena. Aku gak mau bikin kamu sulit, ngerti? Siapa yang bikin sulit, siapa belum tentu. Prajurit. Kenapa kamu bisa yakin itu? Perjalanan kali ini, sobatku gak cuma jalan-jalan santai. Maksud kamu apa? Kamu dapat apa? Mau tahu? Rahasia, hehe. Ini senjata pamungkasku. Gak bisa dibeberkan dulu? Tunggu pemilihan nanti. Kamu akan tahu. Mulut kamu bakal menganga. Taiping ada di sini. Yang Weiwei bukan satu-satunya pesaing. Apakah itu kamu? Yah, bukan aku. Selagi semua orang ada di sini, aku umumkan secara resmi posisi manajer penjualan Cina Automotive. Aku juga mau ikut mencalonkan diri. Kamu. Weiwei, kamu bikin kepala batu ini mekar juga? Setuju buat maju dalam pemilihan? Oke, atau kamu memang punya kemampuan? Gak ada hubungannya sama aku. Aku juga kandidat. Buat apa nambah lawan sendiri? Cheng. Sejak kapan kamu memutuskan? Di Shenzhen. Kenapa Zhang Hai berubah pikiran lagi? Aku lihat Shenxia dan Suci di Shenzhen. Kakak Shenxia, bagaimana kabarnya? Bagaimana keadaannya? Ya, dia baik-baik saja. Setelah dia lulus S2 dari Universitas Politeknik Beijing, lalu melanjutkan studi ke Jerman. Sekarang dia jadi manajer umum di perusahaan Jerman, Weiman South. Luar biasa. Bisa dibilang dia terbang tinggi dan jadi orang sukses. Kakak Shenxia memang hebat. Sekarang mereka semua sudah jadi manajer umum di perusahaan asing. Chang'an, apa kamu mau maju pilkada karena Shenxia? Tentu. Tapi tidak sepenuhnya. Ada alasan yang jauh lebih penting. Sini lihat ini. Bagaimana hasilnya? Kita bahas. Kacau sekali. Banyak sekali teknologi baru di AX90. Lihat itu. Coba lihat. Lihat data mesin 12 liter ini. Tenaga maksimal 420 HP. Torsi maksimal 1730 Newton. Hei. Lihat ini. Lihat ini. Ada juga suspensi udara. Canggih banget. Vivi harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena aku ikut kamu ke pameran dagang Weiman, aku masih jadi katak dalam tempurung. Berteriak-teriak di sini. Sekarang aku jadi paham dengan jelas. Truk berat Waki kita. Dibandingkan truk berat impor seperti Weiman dari Jerman. Bagaikan langit dan bumi. Yang satu ibarat lumpur di bawah tanah. Jauh sekali bedanya. Berapa banyak saudara? Sekarang semua orang di luar sana bilang, Waki kita itu burung sekarat. Oh enggak bagaimanapun, tidak akan bisa terbang. Bahkan Suci pun begitu. Teman-teman yang pernah berjuang bahu-membahu. Semua orang mengira Waki sekarang sudah rapuh tak berdaya. Saatnya memadamkan api. Mendengar Susi mengucapkan kata-kata itu padaku, rasanya seperti jarum menancap di jantungku. Sebagai seorang pria, sebagai orang yang penuh semangat, aku tidak akan pernah membiarkan orang lain meremehkan kami. Aku akan membuat mereka melongo menatapku. Kami Huaki punya kemampuan membuat truk yang bagus. Bahkan lebih mampu menjual truk yang bagus. Semangat Chang'an. Aku, He Xiaojun, pasti akan mendukungmu sampai akhir.
Makan sedikit nasi, aku bawakan nasi untukmu. Kas, Makan sedikit nasi, Taiping, aku berikan untuk kamu. Aku bawakan nasi untukmu. dia sudah pulang. Ayahku tidak ada di sini. Dia belum pulang juga. Hei, apa yang sedang kamu lakukan? Minum-minum siang bolong begini. Nanti ayahmu pulang, aku pasti mau ngomel lagi. Ah, Taiping. Taiping. Xiaoping. Ada apa denganmu? Ah, kenapa? Ada masalah apa sih? Cerita ke Mama. Siapa tahu Mama bisa bantu selesaikan. MA. Chang'an sedang mencalonkan diri jadi manajer penjualan. Menurutmu aku harus bagaimana? Cuma gara-gara itu? Kamu takut bersaing sama dia? Justru sebaliknya. Kali ini aku pegang kartu truf di tanganku. Begitu ku keluarkan, aku yakin 100% bakal kepilih. Kenapa kamu nangis? MAH, aku berutang budi sama Chang'an. Orang lain mungkin gak tahu, tapi aku gak akan pernah lupa. Gara-gara salah satu surat laporanku, dia bukan cuma bikin Om Shen meninggal, tapi juga maksa Chang'an dan Shen Xia berpisah. Duri di hatiku ini sudah tumbuh menyatu sama daging. Bahkan gak bisa kucabut lagi. MAH, ibu bilang Chang'an mau jadi manajer penjualan. Apa sebaiknya aku bantu wujudkan? Tapi ini buat aku. Kesempatan yang cuma datang sekali seumur hidup. Kesempatan buat aku bisa nengak kepala di depan papa. Kesempatan buat bikin papa bangga sama aku. Aku nggak tegang lepasin ini. Dari kecil sampai gede, papa nggak pernah natap mataku dengan bangga. Di antara anak-anaknya, aku nggak pernah punya satu keunggulan pun. Soal sekolah, kalah. Aku nggak sepintar Shen Xia dan Kak Chun. Padahal aku udah berusaha mati-matian. Akhirnya aku bisa masuk kuliah. Itu seharusnya jadi sesuatu yang bisa dibanggain. Tapi apa yang terjadi? Ren Chang'an malah balik jadi tentara. Pulang dari militer bawa gelar jasa kelas 3. Di pabrik, meskipun dia bikin onar di mana-mana, tapi dia selalu bisa selamat dari bahaya. Dan ujung-ujungnya, dia malah dapat penghargaan. MAH, coba lihat papa. Lihat matanya. Sorot mata penuh kebanggaan. Kayak Chang'an itu anak kandungnya sendiri. Padahal itu ayahku. Bu, anakmu ini memang tidak berguna. Lebih dari 20 tahun tidak becus. Sekaranglah kesempatanku untuk bangkit. Aku cuma mau pegang erat kesempatan ini. Apa aku salah? Chang'an, dia itu bukan manajer yang becus di PT Industri Tersier. Datang, usahanya sama aku di posisi manajer berjualan. Apa sebenarnya maunya dia? Oh, cuma dia yang mau. Dia mau Waki Motors itu maju. Aku nggak mau. Hanya dia bisa bereskan semua. Memangnya aku nggak bisa, Ge Taiping? Aku nggak bisa? Hah? Bu, sudah lebih dari 20 tahun aku nggak becus. Ini kesempatanku untuk berbalik. Aku cuma mau pegang erat kesempatan ini. Apa aku salah? Jangan itu nggak becus ngurus PT Industri Tersier. Datang, usahanya sama aku di posisi manajer berjualan. Sebenarnya apa maunya dia? Oh, cuma dia yang mau. Dia mau Waki Motors maju. Aku nggak mau. Cuma dia, Chang'an, di seluruh Waki yang bisa bikin semuanya beres. Memangnya aku nggak bisa, Ge Taiping? Aku nggak bisa? Bu? Aku harus gimana? Ya ampun. Taiping. Ibu sudah bilang padamu. Ibu nggak nyalahin kamu soal itu. Kamu nggak ngerasa kasihan sama siapapun. Kamu cuma nyiksa diri sendiri. Jangan siksa diri kamu lagi gara-gara itu. Ibu sedih lihatnya. Oh. Ini soal manajer penjualan, kamu bisa ambil kalau mau. Kita milih berdasarkan kemampuan dan kapasitas. Kenapa enggak? Kalau kamu ambil, biar bapakmu lihat juga. Anaknya itu hebat.
Lagi pula, kalaupun kamu mundur, emang Chang'an pasti bisa kepilih? Menurutmu begitu? Heh. Berdiri. Kamu kena jarum berapa? Klik. Kenapa baru balik? Kenapa anakku? Kok bisa tidur? Kamu tidur di rumah itu? Aduh. Oke, terus mau gimana? Oke. Aku baru selesai shift malam. King yang kasih tahu aku. Katanya anakku ada di lini produksi soda Shenzhen. Gak ada yang beres. Aku ketemu seseorang. Coba tebak siapa? Shenxia. Ya ampun, dia sekarang baik-baik aja. Apa maksudmu? Jadi manajer umum cabang? Aku menikmati hidupku sekarang. Lumayanlah. Semua manajer umum. Aduh, ampun. Makin jaya bersama Lao Shen. Hei, lumayan seru juga. Hei, katamu sudah 5 tahun. Kita masih berutang budi pada keluarga Shen. Entah kapan bisa kubayar lunas. Aduh. Selalu ada kesempatan. Hei, bicara soal anakmu. Bocah kecil itu punya perasaan. Dia masih memikirkan Shenxia. Tapi kami sudah tidak ada hubungan. Xuan tidak akan pernah mau seumur hidupnya. Ini namanya jodoh yang dipersulit keadaan. Kenapa tidak diputus saja dari awal? Kasihan kedua anak itu. Soal perasaan. Kita berdua tidak bisa ikut campur. Kami sudah bicara terus terang pada Chang'an. Dia setuju, kan? Kita semua ada di sini. Perasaan tidak bisa dipaksakan. Sudah lama sekali. Keadaan sudah berubah. Nanti juga pudar dengan sendirinya. Kalian harus sabar menunggu. Aduh. Tunggu sebentar lagi. Gadis baik itu direbut orang lain. Ku peringatkan kau. Jangan coba-coba main gila. Kita sekarang di Chang'an. Bukankah itu cuma menunda masa depan gadis orang? King juga bilang anaknya bersama Guo King dan pasukan kecil. Bilang mereka harus ikut pemilihan. Katanya demi kejayaan Huaki. Kurasa dia sengaja bikin kita kesal dulu. Bikin kau kesal. Begini saja, aku tidak sepikiran denganmu. Bisa kau ulangi? Bisa kau ulangi? Percaya tidak, nanti kuantar kau ketemu bidadari dulu. Jangan. Asta, tega sekali kau? Istri dari sampah dan anak yang belum menikah. Harus menderita di dunia ini. Aku mau jadi bidadari. Haha, tidak bisa. Dasar? Kau serius? Pikirkan saat kita masih muda. Aku benci saat orang tua ikut campur. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Harus begini, harus begitu. Banyak aturan, katanya demi kebaikan kita. Apa yang kita dengar? Lagi-lagi, Chang'an sudah dewasa, bukan anak kecil. Apakah dia punya penilaian sendiri? Sekarang, siapa ibunya? Melihat anaknya terjun ke lubang? Aku tidak menuntut dia kaya raya. Seberapa mampu kau? Dia akan kerja di industri tersier sampai pensiun. Bukan kau yang menyuruhku, benar. Dengar. Berapa kali harus kukatakan padamu? Aku sangat tidak setuju dia ikut pemilihan. Memangnya kamu bisa apa kalau tidak setuju? Bisa jahit mulutnya?
Aku masih bisa patahkan kakinya. Kalau begitu kamu. Aku tidak peduli. Bela ayah dan anakmu itu. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Jalan, jalan. Ayo, ayo. Turun, turun, turun. Oke. Walking, walking. Berhenti. Ada apa? Biarkan dia bicara sendiri. Hey bro, Kamu dan Xiao Jun bantu Chang'an cari jalan keluar. Maksudmu apa? Bengkel mereka sudah berunding. Semua pilih Taiping. awalnya aku tidak tahu Chang'an mau ikut pemilihan. Maksudku, kita bertiga sudah sepakat. Aku dukung Taiping. Bagaimana kalau kamu dukung Chang'an? Semua temanku. Kita tidak boleh menduakan siapapun di antara mereka. Maksudku bagaimana? Ayo kita cepat. Cari tahu apa yang bisa kamu lakukan untuk Chang'an. Chang'an tidak peduli soal ini. Hei, tapi pemilihannya besok. Tidak apa, kalau begitu biarkan saja. Aku kembali ke bengkel dulu. Aku ada urusan. Oke, aku pergi juga. Hei, Xiao Jun, sini. Aku milih orang lain. Siapa? Yang Weiwei, gimana menurutmu? Semua kandidat pemilihan besok itu laki-laki. Cuma dia. Gampang kan? HM, apa kita perlu bantu dia? Boleh juga tuh. Oke, siap. Udah pergi. Nih mulai. Lucy, ada satu hal yang mau kutanyakan. Ya, lokasinya di penggunaan dari sana. Agen-agen di beberapa kota besar sudah ditempatkan. Semua udah beres. Lanjut. Aku udah tahu, Nick. Jangan bilang-bilang. Manajer umum yang kamu pilih itu beneran hebat. Kemampuan kerjanya gila kuat. Kita nggak usah basa-basi gini. Terus rencana berikutnya? Dia berencana ngundang semua agen itu ke Shenzhen. Buat gelar acara penandatanganan kontrak massal. Tapi aku khawatir. Apa model kontrak massal kayak gini nggak menyalahi aturan? Jadi kamu ini jagoan pemasaran ya? Aku mau tanya, kira-kira pantas nggak kamu lakuin ini? Maksudmu apa? Rasanya kurang pas. Oh, aku dan Sharon. Dua-duanya punya latar belakang teknis. Soal pemasaran si buta total. Makanya aku harus tanya kamu. Haha. Aku juga sama kayak kalian berdua. Sama-sama awam, oke? Ah, bisa aja kamu merendah gitu. Alasan aku jadikan kamu wakil presiden cabang selatan. Karena aku lihat kinerjamu sebelumnya di departemen pemasaran. Sangat luar biasa. Dan cabang kita juga butuh banget ahli pemasaran kayak kamu. Yah, gini aja deh. Soal acara penandatanganan massal, yang aku khawatirin tuh gini. Kalau misalnya ada agen perorangan, Karena soal syarat-syarat tertentu di kontrak. terus nawar sama kita. Nah itu ya, apakah ini akan mempengaruhi agen lainnya? Tentu saja. Aku sudah bertahun-tahun di departemen pemasaran. Aku benar-benar belum pernah mendengar operasi seperti ini. Oke, Maaf aku terlambat. Tidak apa-apa. Bagaimana kalau aku dan Lucy? Kami sedang membahas kontrak kolektif. Bagaimana sikap kami berdua? Atau, dengarkan dulu alasan Sharon. Bagaimana menurutmu? ide bagus. Alasanku sangat sederhana. Hanya untuk menyatukan semuanya. Menyemangati mereka. Pada akhirnya, aku berharap semuanya. Semua karyawan dan rekan di lapangan bisa memilihku. Aku mencintai Chang'an. Akan memenuhi harapan. Membuat perusahaan penjualan di pabrik ini semakin kuat dan besar. Membuat truk berat waki kita melaju kencang. Di setiap jalan raya. Membuat truk berat waki kita melaju kencang. Di setiap jalan raya di negeri ini.
Aku mau mama. Kakek, hari ini tidak kerja? Ah, aku libur hari ini. Hai Ping, kita sudah sampai. Hai Ping. Ah, Loh, ada apa ini? Phoenix! Hei, Bidili. Kenapa ini? Dia tiba-tiba pingsan. Aduh, bayi ini lemah sekali. Kemarin juga jatuh waktu lagi berbaring. Getai Ping. Getai Ping pingsan lagi. oh ini serius sekali. Aku harus cepat bawa ke rumah sakit. Bang Kiang. Hei. Di bawah gudang itu ada becak motor. Cepat bawa bibimu ke rumah sakit pakai becak itu. Hei. Ayo, ayo, bereskan bajumu, bereskan. Pelan-pelan, pelan-pelan, cepat, cepat. Beneran, hahaha. Iya, iya. Hahaha. Sebenarnya aku juga lumayan menantikan Change. Oh, itu dia. Terima kasih. Terima kasih. Hei, kali ini Taiping jadi manajer penjualan. Taiping kalian pasti bisa jadi wakil manajer, kan? Mana bisa? Keluarga kami, Taiping itu orangnya polos. Dia tidak cocok jadi pemimpin. Ayo masuk. Oke, kami langsung ke sana. Hei dengar ya, aku melucu sepanjang pagi. Taiping, kita harus berangkat. Hei, Tan, pelan-pelan. Taiping, bagus. Ibin, hei, kamu akhirnya datang juga. Aku dapat suara dari kepala bengkel. Aduh. Cukup menarik. Kalau perlu, biar dia yang traktir kamu. Hei, ayo, ayo, ayo. Aku belikan kamu es soda dulu. Siap? Nanti yang menyajikan makan malam, Taiping atau kamu? Itu, kalau dia yang terpilih, pasti dia. Hahaha, benar juga. Kalau begitu kami duluan ya. Ayo, ayo, sampai jumpa. Kenapa Chang'an belum datang juga? Hai Ping. Ayo. Rekan-rekan calon peserta pemilihan. Apakah kalian sudah mengambil undian? Hei, kawan. Si Ai Chang'an itu belum juga datang. Siapa yang akan bantu ambilkan nomornya? Tinggal satu, yang terakhir. Saya orangnya. Terima kasih. Ayo, satu angkat nomor. Jangan main-main. Sini, sini, saya duluan saja. Asal bukan nomor 1. Hei, saya nomor 5, nomor 5. Hei, saya nomor 3, dan saya nomor 4. Saya nomor 2. Kawan, tolong lihat Ai Chang'an dapat nomor berapa. Saya nomor 6. Kalau begitu Chang'an nomor 1. Kamu jadwalnya kapan? Apa? Ayo, ayo. Ya ampun, Taiping, kamu mau bersorak? Temanku,
Sanak saudara dan teman-teman sudah pada tempatnya. Dipanggil untuk memilihmu. Oke? Ada apa? Kamu. Tidak. Oh benar. Kamu sudah lihat Ah Kiam? Aku belum melihatnya, padahal tadi sudah cari kemana-mana. Entah di mana. Semuanya belum pada datang. Hei, lihat betapa gugupnya kamu. Lupakan soal sodanya. Ya, sebentar lagi mulai. Kembali ke toilet. Ayo. Oke. Pelan-pelan. Oke. Apa ini? Apa? Jangan khawatir. Bukan Xiejun. Kamu bicara seperti itu. Baca pun kamu tidak akan paham. Kalau kamu bilang begitu, aku paham. Sudah kamu periksa? Kamu di sini? Aku menemukannya, tapi tidak bisa menemukannya. Aku sudah mencari kemana-mana. Ini mulai 10 menit lagi. Kenapa dia belum datang juga? Kamu nggak seharusnya. Hal sepenting ini. Dia nggak akan telat. Hei, Dokter, dokter. Hei suster, ada yang pingsan di Chang'an. Suster datang. Hah, ada apa? Tuanmu datang. Li Yi pingsan. Kenapa dia pingsan lagi? Ikut aku. Oh, sini lewat sini. Cepat, cepat, cepat. Kenapa belum datang juga? Ge Taiping, kamu lihat Ai Chang'an pas keluar tadi? Ada apa? Aku tanya sesuatu sama kamu. nggak. Sampai jam segini belum datang juga. Artinya Ai Chang'an sudah menyerah. Nggak apa-apa kalau menyerah. Bagus buat kita semua. Satu pesaing berkurang. Kamu nggak percaya diri sama dirimu sendiri. Kalau gitu aku kasih tahu kamu. Kami berempat juga nggak kalah hebat. Aku sarankan kamu mundur sekarang. Masih belum terlambat buat kamu. Ketua Liu, Ketua Liu, Bai Chang'an belum datang? sebentar lagi pasti datang. Sudah saya cari keliling, tapi tidak melihat siapapun. Ketua Liu, tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ketua Liu, mohon tunggu sebentar lagi. Dia pasti akan datang. Belum pilihan dan akan menunggu. Dia sendirian saja. Dia tidak punya muka sebesar itu. Sekarang, saya umumkan bahwa kontestan nomor 1, Ai Chang'an, terlambat. Dianggap mengundurkan diri. Sekretaris Liu, Ai Chang'an, dia pasti sedang terburu-buru. Kalau tidak, dia tidak akan terlambat. Iya, dia pasti sedang ada urusan mendesak. Kalau tidak, ya. Bagaimana kalau saya tukar jadwal dengannya? Saya maju duluan. Biar dia yang paling terakhir. Cuma bercanda. Kamu kira ini rumah mainan anak-anak? Mau datang senaknya. Mau ganti senaknya. Hei, Ketua Liu, kontestan nomor 1 mundurkan diri. Kontestan nomor 2 bersiap-siap. Sampai jumpa. Kamu mau atau kamu yang siap-siap duluan? Dokter Liu, tolong periksa tetangga saya ini. Dia kena anemia menahun. Badannya lemah banget. Tolong periksa dia baik-baik ya. Chang'an, bukannya siang ini kamu maju pemilihan manajer penjualan? Ngapain malah kesini? Ini Li Yi. Aduh, udah lewat 10 menit. Udahlah, buruan, kamu duluan aja. Gak apa-apa, Li, biar aku yang di sini. Kalau pergi ya? Buruan. Udah pergi. Kamu tadi naik sepeda? Tadi aku udah cerita apa yang aku lihat di Shenzhen. Sekarang aku mau sampaikan yang aku rasakan. Kalian semua pasti tahu. Weiman Motors itu merek truk nomor 1 di Jerman. Apa ada di antara kalian yang bertanya-tanya? Kenapa Weiman bisa berkembang sampai puluhan tahun? Hidup terus, makmur selamanya. Perusahaan Jerman, kok bisa mekar ke seluruh dunia? Penjualan luar negeri terus naik. Apa sih rahasia penjualan mereka? Pertanyaan kalian semua, juga pertanyaanku. Makanya kali ini aku ke Shenzhen, yaitu buat minta ujangan langsung dari staf penjualan senior Weiman. Belajar ilmunya. Aku pelajari strategi pemasaran mereka dengan saksama. Dan sistem pemasarannya. Aku selalu yakin, belajar dari kisah sukses orang yang sudah berhasil. Itu lebih baik daripada pakai orang buta. Lebih cepat dan lebih efisien daripada coba-coba sendiri. Jadi kalau aku terpilih jadi manajer penjualan Huaki, hal pertama yang bakal aku lakukan, yaitu memindahkan rahasia pemasaran merek internasional kayak Weiman ke Huaki. Aku bakal ambil intisari pemasaran Weiman. Terus aku rangkum jadi panduan praktis yang gampang dipahami.
Aku ajarkan ke semua staf penjualan Huaki. Oke. Terima kasih atas kepercayaan kalian kepada kami, Weiman. Semua orang-orang terbaik berkumpul di sini. Mulai sekarang, kita adalah rekan seperjuangan yang erat. Mitra yang dekat. Menghadapi pesaing yang semakin banyak di pasar. Saya harap kita bisa bekerja sama. Menciptakan kejayaan bersama. Manajer Shen akan menandatangani kontrak. Di Shenzhen, ada pepatah waktu adalah uang. Efisiensi adalah nyawa. Kita semua sudah teman lama. Kontrak keagenan juga sudah disiapkan. Silakan periksa. Kalau tidak ada masalah, ayo resmi tanda tangan kontrak. Bulan ini tidak bisa tanda tangan. Pak Shen, sebagai manajer umum perusahaan Weimai Selatan, bagaimana bisa terang-terangan menipu mitra kami? Ada apa ini? Bos Huang, tolong perjelas. Bagaimana saya bisa menipu mitra? Baru sekitar sebulan lebih yang lalu, kau menemui saya. Kau bilang, desain truk Weiman itu canggih. Kualitasnya bagus. Dibandingkan truk Jepang dan Amerika. Lebih hemat biaya. Katanya. Oke, aku saja ya. Hahaha, beberapa hari yang lalu, orang Jepang Yamagi menemui saya. Mereka mau saya jadi agen mereka. Tapi saya bagaimana? Karena sudah setuju tanda tangan dengan Weiman. Ya sudah, saya abaikan mereka. Sampai orang mereka bilang ke saya, truk yang sama dengan Sam dan Weiman. Harga jualnya ternyata lebih murah 20%. Kalau bukan karena orang-orang padang pasir itu, aku masih buta soal ini. Hah? Alasan aku ada di sini hari ini, utamanya buat minta penjelasan. Pak Shen, Bapak harus kasih kami penjelasan. Bapak kira kami ini bisa ditipu? Bapak harus bertanggung jawab. Kalau tidak jelas, jangan harap kami tanda tangan. Xiao Jun. Kenapa baru datang? Aku tahu kamu bukan tipe orang yang kabur. Kok kamu datang naik roda 3? Sudah selesai? Belum, tapi kamu telat. Ketua Liu absen. Apa kamu masih bisa naik panggung? Om Liu bilang tidak apa-apa. Hei, tunggu dulu. Tunggu, jangan masuk gitu aja. Nanti kesanmu jelek. Kamu gini? Kamu tunggu di sini dulu. Serahkan ini padaku dan Guo King, ya? Pidato kandidat nomor 5 cukup sampai di sini. Terima kasih untuk kandidat nomor 5. Terima kasih banyak. Ini situasi di lapangan sekarang. Kita harus beri kesempatan pada anak muda. Berikutnya kandidat nomor 6. Ge Taiping dari divisi penjualan. Tepuk tangan yang meriah. Dandananmu hari ini lumayan mewah. Untuk semua pimpinan yang saya hormati, Anda sudah duduk di sana lebih dari 1 jam. Apa pantat Anda belum kapalan? Hahaha, halo semuanya. Saya Ge Taiping, kontestan nomor 6. Di jalan utama di Tiongkok Barat, ada slogan 8 karakter. Anda ingat? Bersatu, tegas dan serius. Hidup. Apa itu bersatu? Nah, lihat. Aula pertemuan kita ini bisa menampung lebih dari 1.500 orang. Sekarang ada yang mencariku di luar. Kesempatan telah datang. Siapa yang mencariku? Sudah lebih dari 1 jam berlalu. Tidak ada satupun yang pergi. Hahaha.
Kalian semua demi kampanye manajer penjualan kita. Tahan panasnya aula pertemuan. Tidak ada yang mengeluh. Ini baru namanya bersatu. Apa maksudnya tegang? Hei, Paman Liu, Paman Liu. Sini. Saya mohon. Paman Liu, Paman Liu, Paman Liu. Hei. Lepaskan. Sekretaris Liu, maafkan saya. Saya terlambat. Menurut Anda, apa ini baik saja? Pemilihan ini belum selesai. Beri saya kesempatan. Saya yang terakhir naik panggung. Cai Chang'an. Pemilihan ini langkah pertama reformasi sistem pabrik. Bagaimana bisa terlambat? Itu berarti Anda menganggapnya tidak serius. Anda pikir saya akan membiarkan orang yang tidak serius? Mencalonkan diri sebagai manajer penjualan? Tidak akan. Sekarang setelah kau tahu. Buat apa repot-repot? Pulang sana. Hei, Paman Liu, Paman Liu, Paman Liu. Lepaskan dan beri Chang'an satu kesempatan lagi. Paman Liu, kumohon. Kali, Chang'an tidak pernah orang yang suka terlambat. Pasti ada alasan kali ini. Chang'an, jelaskan pada Paman 6. Chang'an, kalau filmnya sudah mulai, apa bisa kau hentikan di tengah jalan? Apa bisa kuputar ulang dari awal khusus untukmu? Telat ya telat. Telat berarti gugur. Itu aturannya. Ku beritahu kalian berdua. Aku tidak izinkan Ai Chang'an masuk lewat pintu ini. Kalau tidak, ku buat kalian berdua yang tanggung jawab. Hei, Buat apa pergi? kau benar-benar mau menyerah? Bukankah ayahmu bilang, jangan biarkan aku masuk lewat pintu ini? Ya sudah, aku tidak akan masuk. Bukan Chang'an. Chang'an. Bos Huang. Kurasa kau ditipu oleh Mickey Company. Lucu. Mereka bilang harganya 20% lebih murah. Apa kau tidak tanya kenapa? Sudah. Aku sudah jadi dealer truk bukan cuma sehari 2 hari. 20% lebih murah? Itu artinya mereka serius mau kerja sama denganku. Tidak seperti kalian, Weiman. Hehehe. Bos Huang. Kami Weiman memang beda dari Mickey. Biar saya kasih tahu yang sebenarnya. Alasan Mickey berani kasih harga 20% lebih murah. Ingat, mereka mau rilis truk generasi baru semester 2 tahun ini. Yang Anda pegang ini sudah dijual 6 tahun. Sebentar lagi mau disuntik mati. Makanya mereka buru-buru cari Anda buat cuci gudang. Biar tempatnya kosong buat truk baru. Kalau Anda rela keluar duit buat beli barang rongsokan. Saya juga nggak bisa ngomong apa-apa. Omong kosong. Kalau Anda punya bukti, baru saya percaya. Silakan lihat sendiri. Ini berita terbaru dari China Auto News 3 hari lalu. Perusahaan Mickey baru aja gelar peluncuran mobil baru di Tokyo minggu lalu. Model penggantinya bakal rilis semester 2 tahun ini. Bos Huang, semua yang perlu dijelaskan sudah saya jelaskan. Anda sudah buang waktu semua orang di sini. Silakan pergi sekarang. Maksud Anda apa? Baru aja suruh orang datang buat negosiasi. Sekarang langsung diusir? Begini caranya Weiman terima tamu? Nggak malu ditertawain orang? Saya rasa Anda benar. Kami di Weiman ini perusahaan besar yang punya nama. Makanya saya tahan diri buat nggak usir Anda keluar. Lah ini bukannya ngusir? Depan orang sebanyak ini pula. Yang kami butuhkan di Weiman itu kawan seperjuangan. Mitra yang kompak dan keluarga yang susah senang bareng. Karena kita sudah saling pilih. Harusnya saling percaya penuh. Tentu saja, kalau masih ada keraguan, Weiman juga bakal kasih hak buat Anda mundur. Bos Huang.
Oke, satu hal terakhir, semuanya harus semangat. Jadi, semangat itu seperti apa? Gampang. Saya kasih contoh langsung. Saya butuh satu nona dari bawah untuk naik ke panggung. Bantu saya bacakan sesuatu. Yang mau tunjuk tangan. Oke, nona yang duduk di baris kelima sebelah kiri. Ya, kamu. Yang pakai dress motif bunga biru. Cocok banget sama kemeja motif bunga saya, kan? Hahaha, silakan naik ke panggung. Tepuk tangan dulu buat nona ini. Saya mau minta tolong kamu bacakan. Kontrak penjualan truk berat. Nomor kontrak 199200602. Tempat penandatanganan kontrak di Kota Kunming, Provinsi Yunnan. Pihak pertama, Mengdong Forest Farm. Pihak kedua, Pabrik Otomotif Huateng. Kedua pihak wajib patuhi hukum. Dengan semangat kerjasama yang bersahabat, serta prinsip mufakat dan pembangunan bersama. Pihak pertama membeli dari pihak kedua sebanyak 100 unit. Truk berat tipe 2190 mencapai kesepakatan menandatangani kontrak ini secara sukarela dan mematuhinya bersama-sama. Terima kasih. Oke. Itu bukan pintu beneran. Monyet beneran. Ayo. Kita lewat pintu. Gimana hasilnya? Kontrak 100 unit ini cukup bikin heboh, kan? Haha, sialan. Kalau gitu, tolong pilih saya. Kalau saya, Getaiping, jadi manajer penjualan. Pertama, nggak bakal omong besar. Kedua, nggak bakal bohong. Ketiga, nggak bakal asal ngomong. Saya cuma bakal lakuin satu hal. Tarik orderan satu-satu dengan kerja nyata. Oke, Jelas banget luar dalam. Kita cuma jago ngibul. Sini, rasain gimana rasanya kena tipu. Oh. Oke, sampai di sini. Semua pidato kampanye kandidat sudah selesai. Sekarang mulai pemungutan suara langsung. Permisi. Halo. Saya kandidat terakhir. Heh. Ketua Liu, acaranya sudah mulai. Biarin aja mereka main-main. Ai Chang'an, manajer umum PT Industri Tersier saat ini. Saya minta maaf sebelumnya ke semuanya. Saya telat. Pidato saudara Getaiping tadi. Saya dengar sebagian. Suasananya luar biasa. Semua orang tertawa. Tapi saya mohon maaf. Saya datang untuk menyiram air dingin ke kalian. Hari ini berkat Sharon, nyaris saja terjadi masalah. Kecuali area Dongguan tempat Bos Huang berada. Beberapa kota lain sudah berhasil menandatangani kontrak. Tapi saya penasaran. Gimana Anda bisa tahu? Akan ada kerusuhan di acara hari ini. Saya sebenarnya sudah bersiap sebelumnya. Saya juga menyalin berita di koran. Sebenarnya,
Tadi malam saya dapat telepon. Seorang dealer yang lebih baik hati memberitahu saya. Bos Huang di balik layar, minta semua jangan buru-buru tanda tangan. Weiman akan tawarkan syarat lebih baik untuk kalian. Begitu rupanya. Chen Lei. Kebetulan Lucy juga ada di sana. Saya masih ingin bertanya kepada Anda soal Bos Huang. Apakah benar begitu? Kita memilih agen? Pertama-tama, tergantung kekuatan ekonominya, kan? Tapi bagaimana dengan beberapa kandidat lain di Dongguan? Dibandingkan dengan kekuatan Bos Huang, beda jauh bukan main. Jadi saya berpikir, apakah Anda ingin mempertimbangkan kembali Bos Huang? Betul, Lucy, betul. Saya rasa begitu. Lagi pula, agen harus menanggung banyak biaya keagenan. Akan ada banyak tekanan keuangan. Maklum, kalau saya yang jadi mereka, mungkin juga ragu-ragu sebelum tanda tangan kontrak. Aku terima kalian berdua. Tapi aku tegaskan satu hal. Saat memilih agen, yang utama harus dilihat dulu karakternya. Kalau tidak, cepat atau lambat pasti muncul masalah. Kandidat lain memang kemampuannya sedikit di bawah. Tapi menurutku, selama mereka mau bekerja sama dengan Weiman Capital, aku tidak takut mereka tidak akan berkembang. Karena kamu bersikeras. Aku hormati keputusanmu. Lucy dan aku sama-sama menghormati keputusanmu, kan? Jujur saja, saat aku melihat truk berat baru yang diluncurkan Weiman tahun ini, aku merasa seperti dipukul di kepala. Teknologi, kualitas, dan desain Huaki kita jauh tertinggal dari Weiman dalam segala hal. Ada seorang eksekutif di Weiman. Dia dulu magang di Huaki kita selama setengah tahun, 6 tahun lalu. Siapa? Orang yang bilang padaku itu, Huaki kita rugi tahun demi tahun. Terus merugi. Hanya ditutup yang jadi jalan terbaik. Dan kamu tahu apa yang ku jawab? Jadi ku bilang padanya, Huaki kita tidak akan seperti yang kau pikirkan. Padam begitu saja. Semua orang tahu kesulitan divisi Tiongkok saat ini. Bilang saja apa yang bisa kalian lakukan. Ya, omong besar itu omong kosong. Apa gunanya tembak-tembakan di mulut doang? Ge Taiping punya orderan. Kamu punya apa? Kamu benar. Punya orderan itu bagus. Itu hal yang baik. Tapi apa? Cuma mengobati gejala, bukan akar masalahnya. Hanya dengan menyelesaikan masalah mendasar, barulah Huaki kita bisa bangkit melawan arus. Walau sekarang aku belum pegang orderan, tapi aku punya solusi untuk akar masalahnya. Xiao Jun, Guo King. Setelah menghadiri pameran dagang Weiman, aku punya 2 pertanyaan. Pertama, untuk para konsumen. Apa kehebatan truk Weiman? Untungnya ringan, awet, irit bahan bakar, dan mudah dikendarai. Pertanyaan kedua, kenapa desainer Weiman mendesain seperti ini? Karena mobil dibuat untuk manusia. Filosofi desain mereka adalah segalanya berpusat pada manusia. Tepat sekali. Segalanya berorientasi pada manusia. Itulah konsep yang ingin dipelajari Huaki dari Weiman. Tunjukkan pada bos besar.